Perkenalkan, nama saya Husnul Fatima Dewinda Lestari. Saya dari kelas A3 Farmasi Universitas Mandala Waluya, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi mata dan telinga. Mata memiliki dua organ, yaitu organ dalam dan organ luar. Yang pertama, bagian organ luar, bulu mata. Bulu mata terletak dekat sekali dengan mata dan berfungsi menyaring sinar atau cahaya yang akan diterima sebelum masuk ke dalam bola mata. Kelopak mata. Kelopak mata membuka dan menutup mata yang berguna sebagai pelindung mata dan partikel-partikel asing seperti debu. Alis mata. Alis mata berada tepat di atas kelopak mata dan memiliki fungsi untuk menahan mata dan air jatuh untuk masuk ke dalam mata. Bagian-bagian anatomi mata. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian anatomi mata. Anatomi yang rumit dari mata memungkinkan pembiasan cahaya, mempertahankan bentuk mata, mengkonversi cahaya menjadi impuls listrik, dan banyak lagi. Berikut ini adalah anatomi dari bagian mata. Selaput bening atau kornea. Kornea adalah meliputi luar berbentuk kubah mata. Hal ini seperti jendela mobil kita bahas sebelumnya. Ini melindungi mata dan memungkinkan untuk melihat sekitar kita. Kornea adalah di mana cahaya difokuskan. Ini terdiri dari banyak lapisan, termasuk lapisan luar, epitel. Epitel sering dihapus dan dipotong selama prosedur bedah yang membentuk kembali kornea untuk memfokuskan cahaya yang lebih baik. Tidak seperti orang lain dalam tubuh manusia. Tidak ada pembuluh darah di kornea, karena pembuluh darah memblokir cahaya masuk mata. Sebaliknya, kornea menerima oksigen dan nutrisi dari mata dari atmosfer. Kemudian kita masuk ke sklera. Sklera adalah bagian luar putih mata yang dapat Anda lihat. Ini memberikan perlindungan dan struktur untuk bagian-bagian dalam mata. Kemudian kita masuk pada konjungtiva dan kelenjar lakrimal. Konjungtiva adalah lapisan lendir yang membuat mata basah. Ini mencakup sklera dan permukaan bagian dalam kelopak mata. Interaksi di daerah ini umumnya dikenal sebagai mata merah muda atau pink eye. Kelenjar lakrimal yang memproduksi air mata ditemukan pada bagian luar masing-masing mata. Kita masuk ke humor vitreus dan humor angeus. Humor vitreus membuat sampai sekitar 80% dari volume bola mata. Ini adalah zat seperti gel di bagian belakang mata yang menyediakan bentuk bola mata. Humor vitreus terletak antara lensa dan retina, di daerah yang disebut rongga vitreus. Selain membantu untuk mempertahankan bentuk bola mata, rongga vitreus juga menyediakan jalur yang jelas untuk cahaya melalui mata ke retina. Humor angeus adalah wilayah berair di bagian depan bola mata. Hal ini dipisah menjadi dua wilayah, ruang anterior di depan iris dan ruang posterior belakangnya. Kanal Schlemm menguras air di wilayah ini, menyumbat kanal ini mengarah ke glaukoma dan komplikasi lainnya. Fungsi utama dari humor angeus berfungsi untuk membawa nutrisi ke kornea dan lensa untuk mengeluarkan produk sampah dari dalam depan mata melalui kanal Schlemm. Kemudian kita masuk pada iris dan pupil. Pupil adalah lubang hitam di pusat iris berwarna. Ini kontrak bila terkena cahaya terang dan memperluas dalam kegelapan untuk memungkinkan lebih banyak cahaya ke dalam mata. Iris adalah bagian berwarna dari mata. Mewarnai hal ini disebabkan sel-sel pigmen dalam jaringan. Orang dengan mata biru memiliki lebih dari sedikit pigmen di iris mereka daripada mereka yang memiliki mata coklat. Iris berisi pupillea Spitzer, yaitu otot yang digunakan untuk mempersempit pupil, dan pupillea dilator, yaitu otot yang digunakan untuk memperluas. Iris mengontrol seberapa banyak cahaya masuk mata dengan menghalangi cahaya asing masuk pupil. Kita masuk pada bagian lensa. Lensa adalah struktur yang jelas di balik pupil. Tujuan utama dari lensa untuk memfokuskan cahaya dengan mengubah bentuk. Tubuh silia adalah kelompok otot yang melekat pada lensa yang membentuk lensa, berupa bentuk untuk lebih memfokuskan cahaya pada retina. Seperti usia,
lensa akan memburuk, kadang-kadang menyebabkan katarak. Selaput jala atau retina. Retina adalah lapisan terdalam dari jaringan sensitif yang mentransmisikan cahaya ke otak. Retina terdiri dari beberapa jenis sel, termasuk lapisan batang dan kerucut, yang mengubah cahaya menjadi energi kimia dan listrik yang ditransmisikan ke saraf optik. Pusat retina mengandung makula. Makula adalah bagian yang sangat sensitif dari retina, yang bertanggung jawab untuk visi rinci kami. Pusat makula yang memiliki peran utama dalam persepsi detail disebut fovea. Makula dan fovea. Makula adalah bagian pusat retina. Fungsi utamanya adalah untuk menjelas. Fovea adalah bagian tengah makula yang menyediakan visi tajam. Fovea hanya berisi kerucut. Kerusakan pada makula dan fovea sering mengakibatkan penurunan penglihatan sentral seseorang. Saraf optik. Saraf optik juga dikenal dengan cranial nerve 2. Saraf optik yang membawa pesan dari mata ke otak. Ini terdiri dari lebih dari 1 juta akson yang membawa informasi visual ke berbagai bagian otak. Koroid. Koroid terletak antara epitel pigmen retina dan dinding belakang mata. Koroid membawa nutrisi ke retina dan epitel pigmen retina. Koroid terdiri dari melanin yang menyerap setiap cahaya asing yang dapat mengganggu citra mata pengiriman ke otak. Retina pigmen epitel. Epitel pigmen retina dapat ditemukan antara retina dan koroid. Epitel pigmen retina berfungsi yang pertama untuk melindungi retina dari cahaya yang masuk berlebihan. Kedua, kebutuhan asam lemak omega 3 untuk membangun membran fotoreseptif pasokan glukosa untuk energi. Yang ketiga, membantu air transportasi dari retina ke koroid. Yang keempat, menjaga keseimbangan pH retina. Yang kelima, membantu menghilangkan segmen mati sel fotoreseptor. Yang keenam, mengeluarkan zat untuk membantu membangun dan mempertahankan koroid dan retina. Bagian-bagian telinga manusia. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian telinga manusia. Pada telinga manusia terdiri dari 3 bagian, diantaranya adalah pinna atau auricula, yaitu daun kartilago yang menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditory eksternal atau neutus. Suatu lintasan sempit yang panjangnya 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani. Auricula mempunyai kerangka dari tulang rawan yang dilapisi oleh kulit. Di bagian anterior auricula, kulit tersebut melekat pada perikondrium, sedangkan pada bagian posterior kulit melekat secara longgar. Bagian auricula yang tidak mempunyai tulang rawan disebut lobules. Membran timpani. Membran timpani memisahkan cavum timpani dengan meatus acousticus dan eksternal. Bentuknya seperti kerucut dengan basis oval dan puncak kerucut cekung ke arah medial. Tapi membran timpani disebut margo timpani. Membran timpani terpasang miring dan melekat pada suatu lekukan tulang yang disebut sulcus tympanicus dengan perantara jaringan ikat. Telinga tengah merupakan ruang kecil dalam tulang temporal, dipisahkan oleh membran timpani dari telinga bagian luar. Dinding selanjutnya dibentuk oleh dinding bagian lateral telinga dalam. Rongga tersebut dikelilingi membran mukosa dan berisi udara yang masuk ke paring melalui saluran pendengaran. Hal ini membuat tekanan udara di kedua sisi membran timpani sama. Telinga tengah terdiri dari 3 tulang tipis yang disebut osikel, yang menghantarkan getaran ke membran timpani melalui telinga dalam. Membran timpani tipis dan semi-transparan dan tempat melekatnya moleus. Osikel pertama melekat dengan kuat ke permukaan dalam. Incus praecolis dengan moleus dan stapes. Bagian dasar osikel yang menempel pada fenestra vestibul dan menghantarkan ke bagian dalam telinga. Dinding posterior telinga tengah terbuka tidak beraturan. Tuba eustachius atau auditory menghubungkan telinga tengah dengan faring. Tuba yang biasanya tertutup dapat terbuka saat menguap, menelan atau mengunyah.
Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Tuba eustachius merupakan saluran yang menghubungkan kavum timpani dengan nasofaring. Berbentuk trompet, panjang 37 mm. Tuba eustachius dari kavum timpani menuju nasofaring terletak dengan posisi infero-antero-medial sehingga ada perbedaan ketinggian antara muara kavum timpani dengan muara pada nasofaring sekitar 15 mm. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berada di dalam bagian petrosa, tulang temporal yang tersusun atas dua bagian, yakni tulang labirin yang menonjol dan membran labirin. Yang selanjutnya tulang labirin terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama adalah vestibula. Pada bagian ini berdampingan dengan bagian telinga tengah yang melewati dua lubang, yakni fenestra vestibuli yang ditempati oleh dasar stapes dan fenestra cochlea yang terisi oleh jaringan fibrosa. Di bagian belakang terdapat muara yang menuju kanal semiskular, dan di bagian depan terdapat muara yang mengarah ke cochlea. Kemudian kita masuk pada cochlea. Pada bagian ini merupakan bagian telinga yang penting bagi fungsi pendengaran. Cochlea ialah saluran berbentuk spiral yang membentuk 2/3 putaran, mengitari pusat tulang yang disebut dengan modiolus. Dan yang terakhir adalah kanal semiskular. Selain bagian pendengaran, di bagian telinga dalam terdapat indera pengatur keseimbangan atau organ vestibular. Bagian ini secara struktural terletak di belakang labirin, yang berbentuk struktur utriculus dan sacculus, serta tiga saluran setengah lingkaran atau saluran gelum atau semiskular. Yang kelima ini berfungsi mengatur keseimbangan tubuh dan memiliki sel rambut yang alam dihubungkan dengan bagian keseimbangan dari saraf pendengaran. Terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.